apakah itu cukup? Harus dilengkapi dengan apa kepercayaan diri ini Mas supaya nanti bisa membuktikan pada saat laga melawan Bahrain, Mas Akmal? Ya, ini laga penting dan genting kalau menurut pendapat saya. Penting karena ini sangat menentukan peluang kita untuk lolos ke putaran keempat minimal Piala Dunia 2026. Menjadi genting karena situasinya agak sedikit menegangkan karena debut Patrick Kluivert tidak indah gitu kan, kalah 1-5 dari Australia, sehingga perlu ada beberapa pembenahan yang dilakukan, utamanya adalah pembenahan mental usai kita kalah 1-5. Yang kedua ya pembenahan terkait dengan taktik dan strategi, karena Bahrain ini bukan lawan kaleng-kaleng atau lawan yang mudah. Datang ke Indonesia dengan bermodal juara Piala Teluk, menang 3-2 melawan Arab Saudi, menang 2-0 melawan Irak. Tim-tim besar di Timur Tengah tentunya ini akan menjadi satu PR besar tentunya buat Patrick Kluivert untuk bisa menyiapkan strategi terbaik agar tim kita bisa menang. Karena bicara rekor pertemuan misalnya, sejatinya nyaris berimbang ya. Dari 8 pertemuan kita 2 kali menang, 3 kali imbang, 3 kali kalah. Salah satu kemenangan yang kita raih adalah kemenangan 2-1 melawan Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada 10 Juli 2007 ketika itu. Dan kita harapkan cocok logi, kita berharap bisa meraih kemenangan sama dengan apa yang kita raih di Gelora Bung Karno Senayan pada 2007. Dan kita berharap ini akan menjadi momen tentunya yang terbaik buat tim nasional Indonesia. Dan yang paling penting adalah ya buat fans sepak bola kan menunggu THR terindah untuk Lebaran adalah kemenangan Indonesia melawan Bahrain. Karena kalau kita menang, sejatinya peluang kita untuk lolos ke putaran keempat Piala Dunia menjadi sangat terbuka, karena Bahrain adalah lawan yang memang menjadi salah satu kunci kita untuk bisa mengintip peluang ke Piala Dunia 2026. Menarik, kita menunggu THR terindah nih. Safira, tadi ada istilah penting dan genting kalau kata Mas Akmal. Bisa cerita nggak sih detik-detik menjelang laga, apalagi kita tahu ada evaluasi dari laga sebelumnya kalah melawan Australia, cukup selisih skornya cukup besar. Nah, bisa diceritakan seperti apa supaya mentalnya itu tetap terjaga, Safira? Mungkin sebagai pemain ya, agar mentalnya tetap terjaga itu dengan meningkatkan kepercayaan diri dan mungkin lebih ke berkaca ya pertandingan sebelumnya ini, mungkin kesalahan-kesalahan apa yang udah diperbuat setelah game gitu. Jadi mungkin aku sih biasanya evaluasi setelah game. Jadi meminimalisir untuk melakukan kesalahan-kesalahan di pertandingan selanjutnya dan bisa menjadi lebih baik. Sama coachnya seperti apa bentuk evaluasinya, Safira? Mungkin sama Coach Mochi sendiri, kalau misalnya di timnas cewek itu evaluasinya ya mungkin ada beberapa dilihat dari kekurangan kita sebagai tim juga, mungkin kekurangannya di defense atau di offense counter attack kayak gitu bisa dievaluasi sih. Oke, menarik. Nanti kita bahas soal coach dan juga menarik karena kalau kita baca YouTube thumbnailnya Safira ini menarik, Mas Akmal. Judulnya tuh cantik tendangan bebasnya Edan gitu. Dikira cantik doang Safira buat media Bahrain gempar. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, menarik kembali bersama Safira dan Mas Akmal. Usai jeda tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih bersama dengan Safira dan Mas Akmal menghadapi Bahrain nanti malam. Kita sama-sama menganalisa. Mas Akmal, kalau dilihat dari nilainya, sebenarnya kalau mengutip data dari transfer market ya, ini nilai skuad timnas Indonesia sebenarnya 4 kali lebih mahal dibandingkan Bahrain, termasuk mewah ya. Nah, apakah sebenarnya ini dari segi materi ini kita sudah lebih dari cukup dan seharusnya bisa menang, Mas Akmal? Ya, kalau dari segi materi ini kan program akselerasi yang dilakukan oleh PSSI dalam proses peningkatan prestasi tim nasional Indonesia. Kalau kita lihat sekarang dalam waktu yang singkat kita sudah punya pemain diaspora sebanyak 19 pemain kan. Bahkan kabarnya hari ini juga akan datang keluarga dari Emiliano Jonathan yang juga akan kemudian menjadi warga negara Indonesia lagi untuk memperkuat lini depan tim nasional Indonesia. Jadi kalau bicara market value-nya kan sekarang 638 miliar, sementara Bahrain itu cuma 164 miliar ya, hampir 4 kali lipat dari Bahrain. Sehingga kalau kita ukurannya market value seharusnya kita bisa menang melawan Bahrain. Kemudian dari sisi misalnya
usia rata-rata pemain kita ini lebih muda dibanding Bahrain. Kita 24,9 tahun, sementara Bahrain saat ini usianya 29,4 tahun dengan kebugaran yang lebih baik. Ada dengan pemain yang rata-rata lebih muda, seharusnya kita bisa melawan secara fisikly tentunya melawan Bahrain ini. Tapi kan sepak bola hitungannya bukan market value, kemudian juga bukan sisi usia, tapi bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang yang ada di lapangan. Nah, ini yang harus diperbaiki dari tim nasional kita. Kalau kita mengacu pada kekalahan 1-5 dari Australia, ada beberapa lini yang harus diperbaiki dari tim nasional kita. Yang pertama adalah kinerja lini belakang. Lini belakang kita tidak begitu cocok main dengan 4 back, walaupun kemudian Patrick Kluivert mengubahnya dengan 3 back di pertengahan pertandingan. Namun kinerja atau kerjasama tim kita di lini belakang belum begitu kompak kan. Messilgers yang harganya paling mahal dari tim nasional kita ternyata tidak bisa memberikan penampilan maksimal, bahkan cedera dan harus pulang ke Belanda. Kemudian kalau kita lihat ada di beberapa posisi yang menurut saya dalam tanda kutip ya, Patrick Kluivert ini ingkar janji karena dia rencananya hanya akan menurunkan pemain yang punya jam terbang tinggi di klub. Tapi kalau kita lihat Nathan Choaon misalnya ketika melawan Australia adalah pemain dengan jam terbang yang sangat singkat di klubnya karena hanya punya 2 menit bermain bersama Swansea, tapi kemudian jadikan pemain utama yang secara atmosfer pertandingan mungkin dia tidak dapat, kemudian juga kebugaran juga tidak begitu maksimal, menjaga fokus ya, Mas Akmal. Ya tidak fokus. Ya betul, tidak fokus, sehingga kemudian ada 2 gol yang bersarang ke gawang Indonesia dari 5 gol, salah satunya disebabkan oleh Nathan Choaon. Jadi ada beberapa posisi yang saya pikir harus dibenahi. Dan kalau kita lihat kehilangan Messilgers misalnya, posisi yang paling ideal untuk menempati kalau kita lihat saat ini adalah dengan 3 back, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, kemudian juga Jay Inches, karena 3 pemain ini sepanjang mereka bermain dalam 6 pertandingan, mereka 5 kali clean sheet bersama tim nasional Indonesia dengan 4 kebobolan. Artinya sebenarnya back ini punya 3 back ini punya kerjasama yang sudah cukup padu karena berkumpul sudah cukup lama dibandingkan Messilgers misalnya yang baru bergabung bersama tim nasional Indonesia. Jadi itu ada beberapa evaluasi yang penting dilakukan dan sudah bisa di mapping begitu yang harus dihindari di laga selanjutnya. Syafira, terakhir tadi Mas Akmal bilang harus menjaga fokus, tapi kan tentu akan ada distraksi ya, apalagi ada pernyataan dari pelatih Bahrain yang katanya 300 juta penduduk Indonesia tapi pemainnya dari Belanda semua misalnya. Nah, gimana untuk tetap menjaga fokus tapi di luar tuh ada distraksi seperti itu, Syafira? Untuk tetap menjaga fokus sih menurut aku sebagai pemain ya tetap untuk menjaga fokus ke pertandingan, bagaimana pertandingan selanjutnya yang akan dihadapi dan seperti apa lawannya. Menurut aku sih kalau sebelum main ya aku biasanya kayak sedikit ada melihat cuplikan-cuplikan dari tim lawan, bagaimana cara dia bermain, bagaimana cara dia bertahan, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Jadi kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin kelemahan dan kekurangan kita, atau kita bisa memanfaatkan kelebihan kita juga untuk menghasilkan hasil yang positif bagi timnas Indonesia. Chemistry itu dilakukan terus, Syafira? Iya, itu harus dilakukan terus-menerus agar bisa menghasilkan tren yang positif. Menurut saya itu cukup cara yang cukup optimal ya, apalagi kayak kita sebelum pertandingan itu biasanya aku ngelakuin melihat kayak bagaimana sih permainan lawan seperti apa, kekurangannya bagaimana, kelebihannya bagaimana. Jadi kayak kita bisa pas pertandingannya kita juga bisa tahu nih, oh ternyata pemain ini kekurangannya kayak gini, kelebihannya gini. Jadi kita bisa mengantisipasinya gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.